Dari dulu kakek pengen tahu internet itu apa sih? Internet itu Kalau saya dipikirin judulnya panjang banget saya bikin mungkin ya. Di sini adalah cloud. Cloud yang dimaksud adalah komputasi awan atau cloud computing yang sudah pasti dipanggil sesuai dengan judul saya. Cloud computing atau komputasi awan menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital. Terus dibilang, ini semua kan udah di digital, apakah tidak akan ada lagi transformasi? Tentu tidak, karena transformasi itu akan terus mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Next slide. Oh iya, mohon maaf, saya belum perkenalkan lagi diri saya tadi ya. Udah mau langsung mau ke konten aja gitu. Setelah di sini muka saya ini udah jarang gitu ya, kalau lihat saya sendiri kaget juga backdropnya dan muka saya gitu ya. Nama saya Arthur Renaldi, saya account manager dari AWS Indonesia. Nanti kita akan belajar lagi kira-kira AWS itu apa sih. Agenda saya ada tiga yang besar. Yang pertama adalah hubungan komputasi awan dan juga inovasi. Bagaimana sih ini saling korelasi ya. Kemudian yang kedua adalah sedikit introduction atau pengenalan mengenai AWS bagi yang belum tahu biar lebih tahu lagi. Dan yang ketiga adalah AWS kalau misalkan digunakan atau misalkan company-company mana aja, perusahaan apa saja di Indonesia yang sudah menggunakan AWS. Next slide. Ini kita langsung ya, kita bicara komputasi awan dan juga inovasi. Silakan next slide lagi. Kita bicara merealisasikan ide. Ada timeline yang biasanya kita tahu ya, ini secara konvensional, secara umum kita lihat yang paling kiri, biasanya kita mulai dari business requirement. Kalau mungkin saya kaitkan dengan konteks hari ini, kalau saya punya ide ingin membangun sebuah portal berita gitu atau mungkin apapun yang terkait dengan media, apa yang biasanya dilakukan? Kita bicara dari sisi teknologinya, sisi infrastruktur. Yang pertama ada business requirement. Mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 7 hari dipikirin dulu nih. Oke, siap. Komunikasi dengan vendor-vendor yang bisa mensupport ide bisnis tersebut. Kita lihat lagi, ada waktu sekitar 2 sampai 21 hari. Dan setelah itu tentunya kan kita nunggu nih infrastruktur atau lebih kita bicara digital server dalam bentuk server. Konvensional ya, kalau kita nunggu server itu bisa berbulan-bulan bahkan. Kita nggak bisa ngomong, wah saya butuh server dengan kapasitas sekian untuk portal berita saya tahu ukuran trafficnya seperti apa. Jadinya, oke, saya pesan server X. Apakah server tersebut langsung datang? Tentu tidak, pasti ada permasalahan juga stoknya. Apakah tersedia di Indonesia atau tidak? Pasti ada email juga selama bisa berbulan-bulan, maka saya bilang. Pasti harus pakai istilah ya, terus gitu ke atas ya, ketika berbicara traffic. Nah, pada umumnya atau biasanya orang akan terpatok kalau misalkan menyediakan server sendiri tadi atau mungkin sewa server, biasanya mereka kan terpatok dengan server. Mungkin oh yaudah saya tahulah traffic saya cuma sampai segini nggak mungkin naik. Tapi ketika ada sesuatu, ada konten yang viral dan mungkin memang momen yang tepat, ternyata trafficnya bisa lebih tinggi. Yang kalau kita balik lagi ke kondisi server yang dipesan di awal, oh ternyata tidak sesuai. Jadi mentok di sini aja, nggak bisa berkembang, nggak bisa terus dan nggak bisa menghasilkan revenue yang juga sebenarnya punya potensi untuk berkembang. Nah, kalau kita bicara di cloud computing, dua hal ini kita bicara kecepatan menyediakan infrastruktur, kemudian seberapa fleksibel. Ada tadi kata-kata yang sudah disebutkan auto scaling. Seberapa fleksibel server yang saya gunakan akan bisa memfasilitasi traffic yang juga bertumbuh, mungkin bisa naik atau dia turun. Jadi bukan berarti ketika trafficnya naik dia akan terus naik di sini, terus kemudian saya harus mengeluarkan cost atau biaya untuk membayar spesifikasi yang setinggi ini. Tapi juga sebenarnya kita akan melihat bagaimana infrastruktur yang fleksibel yang bisa memfasilitasi sesuai dengan traffic portal gitu ya, dengan keadaannya, dengan situasinya. Kalau dia sudah turun, ya dia akan menyesuaikan kembali. Itu ada kata-kata yang disebutkan terkait dengan auto scaling. Nah ini kita bicara infrastruktur mungkin dari teman-teman sekalian mungkin sedikit ini ya, tapi ini adalah sesuatu yang dasar yang sebenarnya akan terkait juga dengan cost atau biaya. Dimana saya yakin sebagai pebisnis ini adalah satu unsur yang penting gitu. Jangan mikirin revenue aja, tapi ada juga sesuatu yang harus dibayar atau misalkan dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Mungkin next slide. Ini kalau udah ada yang pernah lihat, ini videonya sudah ada di YouTube mungkin sekitar 1 tahun. Ini adalah mengenai bagaimana
kita menjelaskan apa sih cloud computing tapi dengan cara yang lebih sederhana. Kalau tadi mungkin saya dengan 3 slide pertama, mungkin penyampaian saya belum terlalu cukup sederhana. Kita lihat dari video ini. Sebenarnya kalau kita bicara komputasi awan dengan teknologi yang pastinya erat dengan kaitan kita mau media digital kaitannya dengan teknologi cukup erat. Nah ini adalah saatnya untuk kita lihat. Kira-kira saya akan butuh waktu 3 menit kita lihat bersama-sama. Silakan dipilih. Tapi memang kamu kerja di situ kali? Yang pencet-pencet aplikasi. Iya, itu salah satu kerjaan Adit memang untuk bikin aplikasi di internet. dari dulu. Kakek pengen tahu internet itu apa sih? Internet itu Kamu aja nggak tahu internet itu apa nih? Udah lah. kemarin kan Adit belum bisa jawab pertanyaan kakek soal internet. Nah, di dalam kamar ini Adit udah buat sesuatu untuk menjawab pertanyaan kakek. Penasaran? Adit persembahkan internet. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop Adit, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer kayak. Di sisi perusahaan, komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kayak. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kayak Adit pesen tiket kereta, informasi pesanan tiket Adit ini dikirim dari HP Adit dan jalan tuh kayak melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit, terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat Adit? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke Adit. Lalu kan Adit bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu Adit kayak. Misalkan ini data nih kayak. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang pesen tiket, pesen obat online, belanja online, ada yang nonton streaming kayak. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa kayak? Kayak awan. Makanya disebut cloud computing. Itu apa? Nah, kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat, seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat Adit bekerja, AWS. Di AWS, proses cloud computing bisa jadi jauh lebih cepat, lebih canggih, lebih aman, dan kapasitasnya jauh lebih besar. Mereka itu punya data center di 25 lokasi di seluruh dunia. Kakek bangga betul sama kamu.